Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para habaib, para tuan guru, para masyayikh, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, bil khusus guru kita bersama Habib Zaki bin Abdullah Maula Khilah, Ustaz Haim Arfan, Ustaz Latif, Ustaz Muhammad Yasin, Ustaz Godir, Ustaz Wahyu, Ustaz Wakhruddin, Ustaz Muhammad Akib, Ustaz Ain Fuad, Ustaz Wazir, biasa ngurain waktu Bu. Dan segenap para hadirin, para kesepuhan yang lainnya, bil khusus Ketua DKM Masjid An-Nur Haji Sunarso, Bapak RW 011 Jatimulya, dan segenap para hadirin hadirat kesepuhan yang lainnya yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu dengan tanpa mohon salawat ta'zim kita kepada beliau-beliau semuanya. Semoga Allah berikan kita semua yang hadir umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan hajat bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah al-hadirat rahimakumullah. Setiap peringatan Maulid kita mendengar bagaimana keagungan, kemuliaan, akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengerin Nabi tadi, biar apa tujuannya kita mendengarkan tentang Nabi? Biar cinta. Biar kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar senang sama Nabi Muhammad. Karena manusia yang wajib kita cintai melebihi segalanya hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang cintanya kita sama Nabi cinta palsu, I love you full. Coba kadang-kadang subuh masih kesiangan. Orang sono, insyaallah orang sini mah kagak. Semuanya lagi di sini. Kau cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih suka ghibah ibu-ibu sono. Ya, ibu-ibu sini sama baik, ya. Allah fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau cinta sama Nabi bakalan nurut. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang pecinta terhadap yang dia cintainya bakal taat. Makanya diajarin untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah perintahin. Kita enggak cukup ngaku cinta sama Allah kalau enggak ngikutin Nabi. Nggak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat cintanya Allah kalau kita ngikutin Nabi. Kagak bakalan kita ngikutin Nabi kalau kita nggak cinta. Karena orang kalau sudah cinta bakal ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya diadakan Maulid, memperkenalkan Nabi, biar contoh, menjadikan suri toladan akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini waktunya panjang. Yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Habis waktunya, masih banyak keutamaan Nabi Muhammad yang belum kita sifati, yang belum kita sebutkan. Tapi Al-Imam Nawawi dalam sarah Muslimnya, salam sahih Muslimnya, beliau menyebutkan bahwa saya Imam Malik radhiyallahu an, beliau berkata, al-akhlaqul karimah, akhlak yang baik itu bermuara kepada 4 hadis. Bermuara kepada 4 hadis ini, kata beliau. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik, kalau kagak diem. Kalau omongan itu buruk, diem. Kita kebanyakan ngomong orang penting, apa baik? Diomongin apa, apalagi ibu-ibu sono. Ya. Karena apa? Ibu-ibu itu dikasih jatah otaknya sehari 20.000 kata, Bu. Kalau laki-laki 9.000. Makanya kalau laki-lakinya diem, Bu, suaminya dikata-katain aja, Bu, deh tuh. Lagi ngabisin jatah. Suaminya udah habis cuma. Nah, 2000 kata kita tidak ada
kebaikan di dalam banyakkan omongan. La khaira fi katsirin najwahum. Kagak ada kebaikan di dalam banyaknya bisikan-bisikan. Omongan-omongan kita kagak ada yang kebaikan. Illa man amara bisadaqatin, kecuali yang ngajak buat sedekah. Ngajak buat sedekah, ayo sedekah. Sekarang orang diajak sedekah, sedekah mulu gitu, ada orang. Diajak sedekah malah orangnya enggak disukain. Ayo ini dan masjid ngajak sedekah mulu, begitu ada orang sana. Ya. Orang yang ngajak omongannya dijaga. Karena apa? Setiap ucapan yang keluar dari kita bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu ucapan yang menyebabkan orang masuk nerakanya Allah, jurangnya dari ujung kulon sampai ujung wetan dalamnya. Masuk cuma gara-gara satu kata. Maka orang yang bisa mencontoh Nabi, setiap perkataannya dia jaga. Mohon maaf, jangan kalah sama kentut. Kentut aja nggak sembarangan keluar, iya nggak? Di sini lagi, ada orang kagak enak kentut ini, ada orang kagak kentut ntar di tempat-tempat yang lain. Kentut aja dijaga, omongan harus dijaga lebih-lebih lagi. Omongan dijaga biar menjadi bisa mencontoh akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang yaitu ninggalin yang kagak ada manfaatnya. Kalau zaman sekarang orang lihat-lihat banyak menghabiskan waktunya kagak ada manfaatnya. Ini megang setan gepeng semua ini. Scroll, habis waktunya buat scroll. Nah, buat lihat HP habis, TikTok sekop ya. Anak-anak mudanya main game. Emak-emaknya apa baik, bapak-bapaknya apa lagi udah. HP waktu bahkan saya pernah lihat ada orang. Saya lihat lagi main judi online, insyaallah orang sini enggak ada. Insyaallah orang enggak ada. Amin. Lagi main judi online, saya tanya ngapain lagi ngapain? Enggak, Bib, iseng-iseng doang katanya. Ngisi waktu luang, astagfirullah. Ngisi waktu luangnya judi. Karena pada Allah Subhanahu wa taala bakalan beruntung enggak tuh orang yang main judi online, bakalan kaya kagak itu? Allah sudah bilang, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Khamr, judi, adu nasib dan semuanya adalah amalan yang menjijikan daripada amalan-amalan syaitan. Fajtanibuhu, jauhin kata Allah. Jauhin la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dijauhin. Ini enggak percaya, enggak nurut sama Allah Subhanahu wa taala, buntung habis dah semuanya. Makanya gunakan waktu kita semanfaat mungkin. Apapun yang kita lakukan waktu kita. Karena apa? Setiap saat dari waktu kita bakal dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ngecek nyambung kagak begitu orang ya. Kemudian yang ketiga, la taghdab. Nabi pernah berwasiat kepada seorang yang minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Jangan marah. Jangan gampang marah. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa, dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kita mah jarang, susah. Ntar kalau saya udah kaya baru saya sedekah. Begitu kaya lupa sedekah. Begitu kaya lupa, sayang duitnya malahan. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian iklan dulu, iklan. Boleh lihat sana, boleh. Oh, assalamualaikum. Udah balik lagi. Kan gantengan saya dikit kan. Hadirin jamaah hadirat rahimakumullah. Jangan marah. Karena apa? Kalau marah suatu hal gak bagus. Pernah Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, beliau pernah sesuatu tertimpa yang kagak enak. Pembantunya, budaknya nimpahin air. Beliau ngeliatin. Nih pembantunya pintar bawa Al-Quran. Beliau baca, wal qadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan hawa marahnya.
Kata dia duduk, kagak marah. Kagak apa? Wal 'afina 'anin nas, dan yang suka maafin manusia. Gua maafin. Saya maafin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang sama orang-orang yang berbuat baik, dikasih duit ente merdeka sekarang. Kita pernah nggak bikin orang yang bikin marah kita malah kita kasih duit? Ada nggak? Hah? Jangan, gua kagak bakalan. Wah, udah apa-apa udah itu. Orang jahat sama kita nggak bakalan baik. Itu bukan. Kadang-kadang kita patokan buat baik sama orang kalau orang itu udah baik sama kita. Kalau kagak, enggak. Enak aja dia gitu sama gua begitu kadang-kadang. Bener nggak? Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk yang keempat hadis Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintakan untuk dirinya sendiri. Senang ngelakuin buat saudaranya yang muslim seperti ngelakuin buat dirinya sendiri. Dia sebenarnya semuanya dijahatin sama orang, suka nggak tuh dia dijahatin sama orang? Kagak, jangan jahatin orang. Kita pengen diperlakukan apa? Kita perlakukan orang seperti apa yang kita pengen. Kadang-kadang kita dipelitin sama orang, dibalesin pelit. Padahal kita nggak suka tuh dipelitin. Bener nggak? Dan kadang-kadang kita mau sedekah nunggu orang itu mah kadang-kadang bukan sedekah dah, kondangan. Ada tuh si fulan diundang. Begitu diundang nggak datang. Dia bikin acara tuh yang tadi diundang nggak datang. Kita ke kondangannya awang. Bener nggak? Kondangannya dia aja kemarin saya acara kagak datang, lok saya datang gitu kan. Ya bener kan? Iya begitu. Lok sekarang aja. Itu bukan. Jangan mau kita ibadah didikte. Kita tuh nggak ditanya amalan orang. Kita ditanya amalan kita. Sama Allah Subhanahu wa taala ditanya amalan kita sama orang, bukan amalan orang sama kita. Dia jahat sama kita, bagian yang dia jahat, yang penting kita nggak jahat sama dia. Ya. Kita Allah perintahin tapi kagak sempurna. Kita nggak ngelakuin orang seperti orang ngelakuin kita kepada dirinya kita sendiri, nggak sempurna imannya. Orang bakhil sama kita balas bakhil. Kita biar rasain. Jangan, nanti pas bakhilnya kita lebih pedit daripada dia. Wah, bahaya. Jadi kita dilakukan kepada orang seperti kita pengen diperlakukan. Buat bahagia orang, kalau pengen bahagia, bahagiain orang. Kalau pengen mulia, pengen dimuliakan orang. Itu adalah apa yang Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jadikan pegangan tolak ukur kita. Semoga kita semuanya bisa mencontoh akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW, bisa meniru sehingga nggak usah 100%. Kadang-kadang orang kalau diceritain tentang Nabi, orang soleh, akhlak soleh, kita kan beda tingkatan. Nabi itu jalan ke masjid diludahin, kagak marah. Mau ke Mekah, ke Ka'bah, beliau diludahin gak marah. Kalau kita, bukan marah lagi, kita sumpah serapah 7 turunan, gua sumpahin gitu ya. Jangankan diludahin, kita dipelototin aja ngeliat lewat. Awang lewat situ lagi. Nabi 7, tapi diludahin tetap terus sampai yang ludahinnya sakit orang ada. Dicarilah yang biasa yang ludahin kemana ini? Dicari. Kalau kita alhamdulillah mati tuh kali orang gitu lah. Nabi enggak, Nabi tetap nggak marah Nabi. Terus Nabi sampai datangin tuh orang. Begitu datang ke rumahnya kata orang yang ludahin, Nabi ini beraninya pas gue lagi sakit doang. Kemarin kagak berani, sekarang berani lagi. Ternyata Nabi nengokin, dia jadi sebab masuk Islamnya karena akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Ketika kita cerita begini, itu kan Nabi. Itu Nabi kita kan manusia biasa. Makanya Allah sebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari jenis kita, Nabi itu dari manusia, dari jenis diri kita manusia. Jadi untuk apa? Biar kita contoh. Kalau Nabi itu malaikat, bilang kita bisa. Nabi kan malaikat. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan manusia sembarangan. Nabi Musa basyarun lah kal basyar, manusia yang kagak seperti manusia. Kita semua akhlak mulia para orang-orang soleh. Ketika kita mendengar mereka kan derajatnya beda. Sebelum dia naik derajat tinggi karena akhlak mulia yang tersebut, bukan karena kita kan beda.
Dia lebih Masya Allah. Terus kapan kita mau Masya Allahnya? Kita mau naik, makanya kita sedikit-sedikit niru akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paksain. Karena watak akhlak itu pertamanya maksain. Berakhlak baik itu pertama maksain. Mau bayat sama orang, gua kagak mau dijahatin sama orang. Gua juga nggak usah ngejahatin orang. Mau ngomong yang jelek, ini kira-kira omongan saya pantas kagak ini ngomong nih, bermanfaat kagak buat dunia akhirat saya? Kalau kagak usah. Karena apa? Ngomong yang jelek itu nilainya emas, ngomong yang bagus nilainya perak. Ngomong yang jelek ketika dia nggak mau ngomong, diam dari omongan jelek, dapat nilainya emas. Makanya banyakin diam bu, biar dapat emas banyak. Ya baik diam dari omongan yang jelek. Mau ghibah bu, mau ghibah, diam, dapat pahala besar. Enggak, saya mah diam aja Bib, saya mah diam, cuma dengerin doang, sama baik. Sama baik. Nah, karena apa? Kalau orang ghibah, kalau kagak ada yang dengerin, kagak ada yang ghibah. Jadi kalau ada orang ghibah, astagfirullah robbal baraya. Nanti dibilang sama temannya, kagak resep lu, aku kagak demen. Bagiannya lu ora resep sama gua, ora demen, yang penting Allah demen sama gua, gitu. Sekarang orang perhatiannya bagaimana orang demen, tapi enggak perhatikan bagaimana Allah demen enggak sama kita gitu. Khair, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.